Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang keempat. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Seminggu sudah berlalu semenjak tes ujian selesai. Dan setelah total 3 bulan berlatih di dunia cermin, Feng Yun akhirnya berhasil naik ke ranah ahli seni bela diri cadangan tingkat lanjut dan mendapatkan skill untuk memperkuat ototnya. Dan tak lama kemudian, Feng Yun merasakan atribut lain di dalam tubuhnya. Itu adalah energi atribut bumi. Sekarang Feng Yun merasa kalau tubuhnya mulai bertambah kuat. Saat naik ke ahli seni bela diri cadangan tingkat lanjut, tubuh secara pasif menyerap vitalitas atribut mereka sendiri. Dan ini jauh lebih baik daripada menggunakan pilki darah atau makan daging monster buas. Feng Yun jadi nggak sabar untuk bisa menguasai ke-10 atribut dan menjadi orang paling jenius di dunia itu. Kemudian panel berpindah ke tembok pertahanan Xingyao. Selama 3 bulan ini, Feng Yun mendapat tambahan skill tingkat 2, yaitu tapak dewa dan crushing punch. Lalu dirinya juga mendapat teknik forging, yaitu golden bell dan seni bela diri yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang punya atribut emas, yaitu sharp golden strike. Sedangkan teknik dan skill yang lain sudah mencapai tingkat master. Bahkan Feng Yun juga dapat pedang besi dan armor besi. Dengan semua itu, Feng Yun sudah siap berburu di alam liar. Dan kalau beruntung, dirinya juga bisa mendapat proyeksi monster buas yang kuat. Dari menara pengawas, kedua petugas melihat Feng Yun pergi ke zona danger. Mereka yakin kalau nanti malam pasti bakalan disuruh buat nyari mayatnya. Feng Yun sedang berjalan menuju hutan Dark Snow yang terletak di dekat kota Xingyao. Hutan itu berisi monster-monster buas yang sangat banyak. Di mana ada monster, di situ selalu ada sumber daya. Benar-benar tempat yang cocok buat seorang pemburu untuk berburu. Biasanya orang membeli peta yang sangat mahal dulu sebelum memasuki hutan ini. Tapi berhubung Feng Yun punya skill combat experience yang dia dapatkan dari Zhou Kunlong, jadi dia nggak memerlukan peta tersebut. Dia juga bukan Dora yang kemana-mana butuh peta. Di dalam hutan, Feng Yun mulai berburu. Dia sedang membantai monster ular rank 1. Dan karena saking EZ-nya, monster ini nggak layak buat diproyeksikan di dunia cermin. Kemudian Feng Yun lanjut berburu lagi. Badak ujung kulon berhasil dia kalahkan. Dan gak pakai lama, Feng Yun langsung mengambil dagingnya. Saat sedang pergi mencari mangsa selanjutnya, tiba-tiba Feng Yun menyadari sesuatu. Maksiut! Ada anak panah yang hampir mengenainya. Ternyata anak panah itu mengejarnya. Dan karena percuma jika menghindar, jadi tidak ada pilihan lain selain menghadapinya langsung. Dan dawas, Feng Yun mengaktifkan skill Golden Bell dan berhasil menahan panah tersebut. Pemburu yang mengincar Feng Yun terkejut dengan skill yang digunakan Feng Yun. Dengan cepat Feng Yun sudah ada di belakang si pemburu. Dan sering, si pemburu pun langsung mokat hanya dengan sekali tebas. Feng Yun langsung kecewa setelah mengetahui fakta bahwa pemburu yang memburunya barusan itu adalah orang kere. Feng Yun langsung meninggalkan mayatnya. Dan dari balik pohon, terlihat 2 siluet orang yang dari tadi terus mengamati Feng Yun. Setelah Feng Yun pergi, akhirnya kedua pemburu ini menampakkan dirinya. Mereka nggak nyangka kalau bocil yang baru berusia 15 tahun bisa mengalahkan orang dewasa yang seorang ahli seni bela diri cadangan tingkat lanjut sendirian.
Kukira cuma di anime Boruto bocil-bocil pada OP. Ternyata di manhwa ini juga ada coy, ucap si pemburu gendut. Ya udah, kita nggak usah provokasi dia. Bisa malu kalau kalah sama bocil cok, ucap si pemburu satunya. Saat Feng Yun nyampe tembok pertahanan, kedua petugas yang sedang berjaga nggak nyangka kalau bocil yang tadi berhasil kembali dengan selamat. Dengan membawa tas besar, Feng Yun siap menjual hasil buruannya di toko yang kemarin. Singkat cerita, panel berpindah ke pasar gelap kota Xingyao. Feng Yun ternyata kesal. Gara-gara tasnya kekecilan, dia nggak bisa membawa semua hasil buruannya selama setengah hari di hutan. Rugi besar anjir, teriak Feng Yun dalam hati. Mbak pelayan yang memberikan senyuman manis ke Feng Yun malah diabaikan. Soalnya hasil buruan kali ini cuma dapat 300.000 dolar. Padahal kemarin dia mendapat 400.000 dolar. Harus tetap bersyukur. 300.000 dolar itu udah banyak coy, ucap Feng Yun. Akhirnya Feng Yun udah nyampe rumah. Dia berharap untuk kedepannya supaya bisa bertemu monster buas yang memiliki bakat atribut. Lalu dia mencium aroma daging dari ruang makan. Dan dari sana, Xiaolan muncul menyambut Feng Yun dan langsung menggeretnya ke ruang makan. Dia juga bilang kalau ada malaikat yang menyumbang panti asuhan mereka sebesar 200.000 dolar. Di sana, anak-anak yatim sudah bersiap untuk makan malam. Melihat senyuman dari anak-anak tersebut, membuat Feng Yun lebih bersemangat lagi buat nyari cuan biar mereka semua bisa tinggal di pusat kota dan hidup nyaman di sana. Hari libur Feng Yun sudah selesai. Dia kembali beraktivitas di akademi seperti biasa. Tapi di kelas yang berbeda, yaitu kelas lanjutan. Meskipun begitu, Feng Yun merasa kalau sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa dia pelajari di akademi. Satu aturan di kelasku. Yang bukan petarung seni bela diri di umur 30 tahun, enyahlah dari sini, teriak suhu botak pada para murid. Kembalilah ke kelas pemula dan latihan lagi, tegas suhu botak. Kalau gitu aku pergi saja suhu, teriak Feng Yun sambil mengangkat tangan. Oh, dia toh yang namanya Feng Yun. Katanya nilai tes ujiannya triple S. Sombong banget mau pergi dari kelas ini. Begitulah ujaran netizen di sana. Suhu botak bertanya, berapa lama Feng Yun pergi? Dia ingin tahu karena suhu besar menyerahkan Feng Yun padanya. Aku mau pergi selama 1-2 bulan suhu, jawab Feng Yun. Jujur aja aku pengen pergi selama 6 bulan, batin Feng Yun. Ada urusan apa kau pergi selama itu? Tanya suhu botak. Kalau nggak kau kasih tahu, akan ku beri pelajaran kau bocil, batin suhu botak. Anu suhu, aku bingung jelasinnya, ucap Feng Yun sambil terbata-bata. 1-2 bulan itu kelamaan, cepat beritahu aku alasanmu, tegas suhu botak. Lalu Feng Yun mengusulkan untuk bertanding saja. Jika Feng Yun menang, maka suhu botak akan membiarkannya pergi selama 1-2 bulan. Dan kalau Feng Yun kalah, dia nggak jadi pergi. Kau ngajakin aku gelut? Tanya suhu botak dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Dasar Feng Yun, berani nantangin suhu botak gara-gara pengalaman bertarungnya lebih lemah darimu ya, ujar Guin dari dunia cermin. Aku sekarang udah OP, apa itu sekolah? Ucap Feng Yun dengan sombong. Tak lama kemudian suhu botak dan Feng Yun bersiap untuk bertarung. Suhu botak berencana mematahkan beberapa tulang Feng Yun, biar si bocil ini nggak sombong lagi. Dan saat pertarungan dimulai, Feng Yun langsung gas lari ke arah suhu botak. Skill Sword Slash diaktifkan, dan whoosh! Dengan kecepatan tinggi, serangan itu membuat suhu botak lumayan terkejut. Tapi serangan Feng Yun masih bisa ditangkis. Suhu botak langsung membalas Feng Yun dengan serangan aura kegelapan. Mak wush! Dengan kecepatan tinggi,
Feng Yun menghindarinya. Feng Yun langsung menghindar ke belakang Suhu Botak. Suhu Botak langsung mengeluarkan Serious Punch untuk melumpuhkan Feng Yun. Itu adalah pukulan yang cukup kuat. Bahkan Suhu Botak sampai kelepasan mengeluarkan energi yang berlebihan ke dalam pukulannya itu. Dan dawas. Dengan skill Golden Bell, Feng Yun berhasil menahannya. Dan dawak. Feng Yun memukul mundur Suhu Botak. Lalu dirinya mulai memfokuskan energinya. Rasakan ini, Serious Punch, teriak Feng Yun. Tolong, teriak Suhu Botak. Dan boom, Feng Yun menghentikan pukulannya tepat sebelum mengenai Suhu Botak. Makasih untuk hari ini Suhu, ucap Feng Yun dengan tegas. Setelah sparring itu, Suhu Botak masih gemetaran. Feng Yun meminta supaya Suhu Botak membiarkannya pergi. Kenapa bocil berumur 15 tahun bisa se-OP ini? Batin Suhu Botak. Karena Suhu Botak nggak menjawab, Feng Yun langsung gas pergi meninggalkan kelas. Jangan tinggalkan aku, Feng Yun, teriak Suhu Botak di belakang. Karena masih pagi, Feng Yun berencana farming di hutan Dark Snow lagi. Sekarang dia bisa menghadapi monster buas rank 3 sendirian. Jadi Feng Yun gak mau buang-buang waktu lagi dan langsung gas pergi ke hutan. Selama perjalanan ke hutan, di dunia cermin Feng Yun sparring melawan Kapten Zhou Kunlong. Terus lanjut melawan Golden Black Eagle. Dari pertarungan tadi, Feng Yun mendapat drop atribut angin tingkat rendah. Sekarang Feng Yun merasa kalau bisa bertambah kuat tanpa harus berkultivasi. Kalau aku bisa mendapatkan semua atribut, maka aku akan menjadi yang terkuat di manhwa ini, batin Feng Yun dengan sombong. Dasar idiot, monster buas dengan bakat atribut itu kuat-kuat. Sebelum sempat memproyeksikannya, dia pasti mokat duluan. Kalau sampai itu terjadi, ya anggap aja karma karena sombong, ujar Gwyn dari dunia cermin. Di akademi, Suhu Botak melaporkan apa yang sudah terjadi tadi pada Suhu Besar. Santai-santai, ngeteh-ngeteh dulu lah, ucap Suhu Besar pada Suhu Botak. Di akademi ini, seorang murid yang mengalahkan suhunya itu sudah biasa. Itu adalah bukti nyata kalau seorang suhu sudah berhasil mengajari muridnya, terang Suhu Besar. Tapi dia ini masih bocil loh Suhu Besar. Masa manhwa ini mau ikut-ikutan kayak anime Boruto? Ujar Suhu Botak dengan tegas karena nggak terima kalah sama bocil. Dari yang diceritakan Suhu Botak, Suhu Besar menyimpulkan kalau skill dan teknik yang digunakan Feng Yun bukanlah teknik pemula. Jadi sangat wajar jika Feng Yun mampu mengalahkan Suhu Botak. Lalu Suhu Botak nggak terima. Dia yakin kalau Feng Yun pasti menyembunyikan sesuatu. Nggak usah emosi, kau harusnya senang karena di kelasmu ada murid yang OP, ucap Suhu Besar. Tapi Suhu Botak nggak ngajarin apa-apa ke Feng Yun. Tapi orang luar taunya adalah Suhu Botak merupakan suhunya Feng Yun. Jika orang-orang tahu kalau Feng Yun adalah murid si Suhu Botak, maka Suhu Botak akan semakin terkenal. Tapi Suhu Botak nggak suka dengan cara yang seperti itu. Suhu Besar tetap menyuruh Suhu Botak untuk bangga karena punya murid seperti Feng Yun. Suhu Besar juga menyarankan untuk menyuruh Feng Yun kultivasi sendiri di rumah, karena Suhu Botak sudah nggak bisa mengajari Feng Yun apa-apa lagi. Lalu Suhu Besar menyuruh Suhu Botak memberikan sebuah kotak yang sangat berharga kepada Feng Yun, agar pihak akademi tetap selalu mendukung dan memperhatikan Feng Yun. Suhu Botak terkejut, karena Suhu Besar rela memberikan kotak berharga itu pada Feng Yun. Suhu Besar menyuruh Suhu Botak untuk segera mengirimkannya ke Feng Yun, sebelum dirinya berubah pikiran. Suhu Botak langsung izin pamit dan berjanji akan memberikan kotak itu langsung ke Feng Yun. Selama 50 tahun aku mengabdikan diri di akademi.
Akhirnya aku bisa melihat murid jenius sepertinya. Dengan ini aku bisa mati tanpa penyesalan, batin Suhu besar. Feng Yun, guncangkanlah kompetisi seni bela diri 2 bulan lagi. Bungkam mulut sombong para orang tua sialan itu, teriak Suhu besar dalam hati. Kemudian panel berpindah ke hutan Dark Snow. Feng Yun berhasil menemukan satu monster semut raksasa rank 3. Dia ini target yang lemah dan harganya lumayan mahal, teriak Feng Yun dalam hati sambil menyerang semut itu dari atas. Hup, jangan diserang blok, teriak Gwyn dari dunia cermin. Apa yang kau takutkan Gwyn? Aku ini udah OP, teriak Feng Yun. Tiba-tiba sekumpulan pasukan semut raksasa sudah mengepung Feng Yun. Ternyata dari tadi pasukan semut raksasa ini sudah berkamuflase. Feng Yun berusaha menghadapi mereka, tapi jumlah mereka yang sangat banyak membuat Feng Yun mustahil buat ngalahin mereka semua. Gwyn sialan, kagak ngomong dari tadi anjir, umpat Feng Yun. Mampus lu kena karma, makanya jadi orang jangan belagu, umpat Gwyn dari dunia cermin. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.